Sahabat sehat, pernah merasa ada sesuatu yang berubah tapi sulit dijelaskan. Tubuh masih terasa kuat, aktivitas harian masih bisa dijalani. Namun ketika momen penting datang, Mr. P terasa cepat melemah dan tidak mampu bertahan lama seperti dulu. Banyak pria usia matang mengalami hal ini dan memilih diam karena merasa malu atau menganggapnya wajar karena usia. Yang jarang disadari, sebagian besar kasus yang saya tangani bukan disebabkan penyakit berat, bukan juga karena faktor usia semata. Justru dipicu oleh kebiasaan sehari-hari yang terlihat sepele dan sering diabaikan. Kebiasaan ini perlahan mempengaruhi aliran darah, kekuatan otot, dan keseimbangan hormon tanpa menimbulkan rasa sakit apapun di awal. Banyak pasien baru datang saat rasa khawatir sudah muncul. Mereka sering berkata, "Dok, kenapa dari dulu tidak ada yang menjelaskan hal ini?" Padahal jika diketahui lebih awal, masalah ini bisa dicegah dan diperbaiki dengan cara yang aman dan sederhana. Di video ini, saya akan membahas penyebab umum yang jarang dibicarakan secara terbuka. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Anda. Bisa jadi satu atau dua hal yang akan kita bahas hari ini sedang Anda alami tanpa disadari. Dan kabar baiknya, ada langkah sederhana yang bisa mulai Anda lakukan sejak sekarang. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Saya ingin mulai dengan cerita dari salah satu pasien saya, sebut saja Pak Hadi, usia 61 tahun. Beliau datang ke klinik dengan wajah ragu. Awalnya, ia bilang tidak sakit apa-apa. Tapi setelah kami berbincang lebih lama, barulah keluhannya muncul. Ia merasa Mr. P tidak bisa bertahan lama seperti dulu. Responsnya cepat turun, padahal keinginan masih ada. Pak Hadi sempat berpikir ini murni karena usia. Namun setelah saya gali lebih dalam, penyebab utamanya bukan usia, melainkan aliran darah yang mulai melemah. Setiap hari ia duduk lama, jarang bergerak. Jalan kaki hanya sesekali. Tubuhnya terlihat baik dari luar, tetapi sirkulasi darah di bagian panggul tidak lagi optimal. Secara medis, kemampuan Mr. P untuk bertahan sangat bergantung pada aliran darah yang stabil dan cukup kuat. Ketika pembuluh darah mulai kaku atau menyempit ringan, darah tidak bisa mengalir dengan tekanan yang sama seperti sebelumnya. Akibatnya, respons tubuh menjadi lebih singkat dan mudah melemah. Hal ini banyak dibahas dalam berbagai literatur kesehatan internasional yang menekankan pentingnya kesehatan pembuluh darah pada pria usia matang. Yang sering tidak disadari, gangguan aliran darah ini jarang menimbulkan rasa sakit. Tidak ada tanda jelas di awal. Prosesnya pelan dan bertahap. Itulah sebabnya banyak pria baru menyadari saat fungsi bertahan mulai menurun. Saya menjelaskan kepada Pak Hadi bahwa pembuluh darah itu seperti selang air. Jika jarang digunakan dengan tekanan yang baik, lama-kelamaan elastisitasnya berkurang. Saat dibutuhkan, alirannya tidak sekuat dulu. Hal yang sama terjadi pada aliran darah menuju area vital pria. Beberapa faktor yang sering mempercepat kondisi ini antara lain duduk terlalu lama, kurang aktivitas fisik, pola makan tinggi lemak, serta kurangnya latihan yang melibatkan otot panggul. Semua faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mempertahankan aliran darah dalam waktu yang cukup lama. Kami lalu menyusun langkah sederhana. Tidak ada obat khusus, tidak ada tindakan berat. Ia mulai berjalan kaki setiap pagi selama 20-30 menit. Setiap 1 jam duduk, ia berdiri dan melakukan peregangan ringan. Ia juga mulai memperhatikan pola makan agar lebih ramah untuk pembuluh darah. Sekitar 1 bulan kemudian, Pak Hadi datang kembali. Wajahnya lebih tenang. Ia berkata bahwa perubahan yang ia rasakan memang tidak instan, tetapi jelas ada perbaikan. Tubuhnya terasa lebih segar, dan yang paling penting,
Mr. P tidak lagi cepat melemah seperti sebelumnya. Dari banyak pengalaman saya menangani pasien lansia, masalah bertahan lama seringkali bukan soal usia, melainkan soal aliran darah yang kurang dijaga. Kabar baiknya, aliran darah adalah salah satu faktor yang masih bisa diperbaiki dengan perubahan gaya hidup sederhana. Jika Anda merasa kondisi serupa, jangan langsung menyalahkan usia. Perhatikan kebiasaan harian Anda, gerakan tubuh lebih rutin, jaga kesehatan pembuluh darah, karena ketika aliran darah membaik, kemampuan tubuh untuk bertahan pun ikut meningkat. Setelah membahas aliran darah, ada satu faktor penting lain yang sangat sering saya temui pada pasien usia matang. Banyak yang tidak menyangka bahwa kemampuan Mr. P untuk bertahan lama juga sangat bergantung pada kekuatan otot panggul. Otot ini bekerja seperti penyangga. Ia membantu mempertahankan tekanan dan kontrol saat dibutuhkan. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Rudi, usianya 64 tahun. Beliau datang dengan keluhan yang hampir sama dengan Pak Hadi. Mr. P cepat melemah. Ia merasa seolah tidak punya tenaga untuk mempertahankannya. Pak Rudi mengira masalahnya murni karena usia. Namun setelah saya evaluasi lebih lanjut, ternyata otot panggulnya sangat jarang dilatih. Dalam dunia medis, otot dasar panggul memiliki peran besar dalam menjaga fungsi vital pria. Beberapa literatur kesehatan internasional menjelaskan bahwa otot dasar panggul membantu mengontrol aliran darah dan respon saraf di area tersebut. Jika otot ini melemah, kemampuan bertahan akan menurun, meskipun aliran darah sebenarnya masih cukup baik. Masalahnya, otot panggul adalah otot yang jarang disadari keberadaannya. Ia tidak terasa seperti otot lengan atau kaki. Ia bekerja diam-diam. Ketika jarang digunakan atau dilatih, kekuatannya menurun perlahan tanpa gejala jelas. Banyak pria baru menyadarinya saat fungsi bertahan mulai terganggu. Saat saya bertanya tentang aktivitas fisik Pak Rudi, jawabannya cukup umum. Sejak pensiun, ia lebih banyak duduk di rumah, jarang berjalan jauh, tidak pernah melakukan latihan khusus. Pola ini sangat sering saya temui pada pasien lansia. Tubuh terlihat baik, namun kekuatan otot inti dan panggul perlahan melemah. Saya lalu menjelaskan bahwa kemampuan bertahan bukan hanya soal aliran darah, tetapi juga soal kemampuan otot untuk menahan dan mengontrol respons tubuh. Jika otot panggul lemah, tekanan akan cepat turun meskipun rangsangan masih ada. Inilah alasan mengapa beberapa pria merasa responsnya cepat hilang tanpa sebab yang jelas. Solusi yang saya berikan sangat sederhana dan aman. Saya mengajarkan latihan kontraksi otot panggul yang bisa dilakukan sambil duduk atau berbaring. Latihan ini tidak memerlukan alat dan tidak membuat lelah. Dalam berbagai studi kesehatan, latihan ini terbukti membantu meningkatkan kekuatan otot panggul dan memperbaiki kontrol tubuh pada pria usia matang. Pak Rudi mulai melakukan latihan ini setiap hari. Tidak lama, hanya beberapa menit. Setelah sekitar 1 bulan, ia kembali dan mengatakan bahwa tubuhnya terasa lebih stabil. Ia merasa lebih mampu mengontrol respons dan tidak mudah melemah seperti sebelumnya. Pengalaman ini sering saya temui pada banyak pasien lain. Kekuatan otot panggul adalah faktor penting yang sering terlupakan. Padahal, otot ini bisa dilatih di usia berapapun. Dengan latihan rutin dan konsisten, tubuh akan memberi respon yang positif. Jika Anda merasa Mr. P sulit bertahan, meski sudah berusaha menjaga aliran darah, coba perhatikan kekuatan otot panggul Anda. Mulailah dengan latihan ringan. Lakukan secara rutin. Karena ketika otot panggul kembali kuat, kemampuan bertahan pun ikut meningkat secara alami. Setelah membahas aliran darah dan otot panggul, ada satu penyebab lain yang sangat sering saya temui di ruang praktik, tetapi jarang disadari pasien, yaitu kurang tidur dan kelelahan tubuh yang berlangsung lama. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Arif, usia 58 tahun. Beliau datang dengan keluhan yang mirip. Mr. P tidak bisa bertahan lama. Ia merasa cepat melemah meskipun tidak sedang sakit.
Saat ditanya aktivitas hariannya, jawabannya sederhana tapi penting. Ia sering tidur lewat tengah malam, bangun pagi, siang bekerja, malam masih menonton televisi atau memegang ponsel hingga larut. Pak Arif merasa ini hal biasa. Ia berkata, "Dok, saya memang sudah terbiasa tidur sedikit." Namun, tubuh tidak pernah benar-benar terbiasa dengan kurang tidur. Secara medis, tidur adalah waktu utama tubuh memperbaiki hormon, saraf, dan pembuluh darah. Ketika tidur kurang, proses ini terganggu. Banyak sumber kesehatan dunia menjelaskan bahwa hormon yang berperan dalam vitalitas pria diproduksi paling optimal saat tidur malam yang cukup dan berkualitas. Jika seseorang tidur kurang dari 6 jam secara terus-menerus, kadar hormon ini bisa menurun. Dampaknya tidak langsung terasa, tapi perlahan muncul dalam bentuk energi yang cepat habis dan kemampuan bertahan yang menurun. Selain itu, tubuh yang terlalu lelah akan lebih mudah masuk ke mode bertahan hidup. Dalam kondisi ini, aliran darah lebih difokuskan ke organ vital utama, seperti jantung dan otak. Area lain, termasuk panggul, menjadi prioritas kedua. Akibatnya, Mr. P menjadi lebih cepat melemah karena suplai energi dan aliran darah tidak optimal. Saya menjelaskan kepada Pak Arif bahwa kurang tidur juga membuat sistem saraf lebih sensitif. Respon tubuh menjadi tidak stabil. Inilah mengapa sebagian pria merasa awalnya baik-baik saja, tapi tidak bisa mempertahankan kekuatan dalam waktu lama. Kami lalu membuat perubahan kecil yang realistis. Ia diminta menetapkan jam tidur yang sama setiap hari, minimal 6-7 jam. Ponsel dimatikan 1 jam sebelum tidur. Kopi hanya diminum di pagi hari. Ia juga mencoba relaksasi napas sederhana sebelum tidur agar tubuh lebih tenang. Hasilnya tidak instan. Namun setelah 3 minggu, Pak Arif kembali dengan cerita yang berbeda. Tidurnya lebih nyenyak, badannya tidak lagi terasa berat saat bangun pagi. Dan yang paling ia rasakan, kemampuan bertahannya jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Dari banyak pengalaman saya menangani pasien lansia, kurang tidur adalah penyebab yang paling sering diremehkan. Padahal efeknya sangat besar. Tubuh yang cukup istirahat memiliki hormon yang lebih seimbang, saraf yang lebih responsif, dan aliran darah yang lebih stabil. Jika Anda sering begadang atau merasa lelah terus-menerus, jangan abaikan sinyal ini. Tidur bukan sekedar istirahat. Tidur adalah fondasi kesehatan pria usia matang. Ketika tidur membaik, banyak fungsi tubuh akan ikut membaik, termasuk kemampuan Mr. P untuk bertahan lebih lama. Pada bab sebelumnya, kita sudah membahas aliran darah, otot panggul, dan kualitas tidur. Namun, ada satu faktor yang sangat sering saya temui pada pasien lansia, tetapi paling jarang disadari sebagai penyebab utama, yaitu stres yang berlangsung lama. Saya teringat pada Pak Arman, usia 64 tahun. Secara fisik, beliau cukup baik. Tekanan darah terkontrol, tidak ada penyakit berat. Ia juga sudah mulai jalan pagi secara rutin. Namun keluhan utamanya masih sama. Mr. P cepat melemah dan sulit bertahan lama. Awalnya ia merasa bingung karena merasa sudah melakukan banyak perbaikan. Saat kami berbincang lebih dalam, barulah terlihat sumber masalahnya. Pak Arman memikul banyak beban pikiran, masalah keluarga, tanggung jawab ekonomi, perasaan cemas tentang masa depan. Semua ia simpan sendiri. Tubuhnya terlihat tenang, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar istirahat. Secara medis, stres berkepanjangan memicu tubuh untuk terus memproduksi hormon stres. Jika kondisi ini berlangsung lama, pembuluh darah menjadi lebih tegang dan sulit rileks. Aliran darah ke area vital menjadi kurang optimal. Padahal kemampuan Mr. P untuk bertahan sangat bergantung pada kondisi pembuluh darah yang bisa mengembang dan menahan aliran darah dengan stabil.
Banyak literatur kesehatan internasional menjelaskan bahwa stres kronis juga mengganggu kerja sistem saraf otonom. Sistem inilah yang mengatur respon tubuh secara otomatis, termasuk respon ereksi dan daya tahannya. Ketika pikiran terus berada dalam mode waspada, tubuh sulit masuk ke kondisi rileks yang dibutuhkan agar Mr. P dapat bekerja maksimal. Saya menjelaskan kepada Pak Arman bahwa tubuh dan pikiran bekerja sebagai satu kesatuan. Tidak cukup hanya memperbaiki fisik jika pikiran terus tertekan. Banyak pria lansia merasa kuat karena jarang mengeluh. Namun justru disitulah stres menumpuk tanpa disadari. Kami lalu menyusun langkah sederhana, tidak rumit dan bisa dilakukan di rumah. Ia mulai meluangkan waktu khusus untuk relaksasi, menarik nafas dalam secara perlahan beberapa menit setiap hari, mengurangi paparan berita yang memicu kecemasan, memberi batas waktu untuk memikirkan pekerjaan dan masalah keluarga. Ia juga mulai berbagi cerita dengan orang terdekat agar tidak memendam semuanya sendiri. Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terasa. Ia berkata tidurnya lebih nyenyak, dadanya tidak lagi terasa sesak oleh pikiran. Dan yang paling ia syukuri, respon tubuhnya menjadi lebih stabil. Mr. P tidak lagi cepat melemah seperti sebelumnya. Dari pengalaman saya menangani banyak pasien lansia, stres adalah faktor yang sering diremehkan, padahal dampaknya sangat nyata. Ketika pikiran lebih tenang, pembuluh darah lebih rileks, sinyal syaraf lebih lancar, dan tubuh lebih siap mempertahankan responnya. Jika Anda merasa sudah memperbaiki pola makan, aktivitas fisik, dan tidur, tetapi hasilnya belum maksimal, cobalah melihat kondisi pikiran Anda. Beri ruang untuk istirahat mental. Lepaskan beban secara bertahap. Karena ketenangan pikiran bukan hanya membuat hidup lebih nyaman, tetapi juga membantu tubuh bekerja lebih optimal. Menjaga kesehatan di usia matang bukan hanya soal kuat secara fisik, namun juga tentang kemampuan menenangkan diri dan memberi kesempatan tubuh untuk pulih secara menyeluruh. Sahabat sehat, dari semua pembahasan hari ini, kita bisa belajar satu hal penting. Daya tahan tubuh dan vitalitas pria tidak hilang begitu saja. Ia menurun perlahan karena kebiasaan yang sering kita anggap sepele. Kabar baiknya, banyak hal masih bisa diperbaiki jika kita mau mulai peduli dan bertindak sejak sekarang. Jagalah aliran darah, rawat kekuatan otot, atur waktu istirahat, tenangkan pikiran. Semua ini bukan hanya demi Mr. P, tapi demi kualitas hidup Anda secara keseluruhan di usia matang. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman. Bisa jadi ada orang yang sedang mengalami hal yang sama, namun belum berani bertanya atau mencari informasi. Ingat, kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan tunggu sampai tubuh memberi peringatan yang lebih serius. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton. Tetap semangat menjaga kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.